the reason I breathe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, ketemu lagi bersama Kak Febri di channel YouTube Febri Bio. Nah adik-adik semuanya, di video sebelumnya kita sudah membahas dua cara reproduksi sel, yaitu tentang amitosis dan juga tentang mitosis. Di video kali ini kita akan membahas tentang meiosis. Namun sebelum kita bahas materi meiosisnya, seperti biasa kakak akan selalu mengingatkan kepada adik-adik semuanya untuk selalu menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, agar kita semuanya terhindar dari wabah virus corona ataupun virus COVID-19. Yaitu dengan cara rajin-rajinlah mencuci tangan, pakai masker ketika ingin bepergian keluar, dan hindarilah kerumunan-kerumunan warga yang tidak ada manfaatnya. Karena hal-hal demikian sangat berbahaya saat sekarang ini. Karena gampang sekali tertular oleh virus COVID-19 ini. Apalagi usia-usia yang sudah sangat tua, sangat gampang sekali tertular COVID-19 ini. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita akan coba membahas tentang reproduksi sel yang ketiga, yaitunya dengan cara meiosis. Simaklah video berikut ini untuk mendengar penjelasan materinya. Sekarang kita akan coba bahas tentang meiosis. Meiosis ini merupakan pembelahan yang terjadi pada sel germinal atau pada sel gamet. Pembelahan ini menghasilkan 4 sel anak. Setiap sel anak hanya mempunyai setengah kromosom sel induk. Pembelahan ini berfungsi dalam pembentukan sel gamet. Seperti halnya pembelahan mitosis, pembelahan meiosis didahului dengan replikasi kromosom pada fase interfase. Namun, replikasi kromosom ini diikuti oleh 2 pembelahan sel yang terjadi secara berurutan yang disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Tahap-tahapan pembelahan pada meiosis 1 dan meiosis 2 sama seperti tahap-tahapan pada mitosis. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya tadi, bahwa meiosis ini merupakan pembelahan yang terjadi pada sel gamet, yaitu sel kelamin, yaitunya pada proses pembentukan sel sperma dan juga sel telur. Seperti gambar di sini dapat kita ketahui, dapat kita amati bahwa pembelahan pada meiosis itu sama persis dengan pembelahan yang terjadi pada mitosis. Namun, kalau pada mitosis terjadi hanya sekali saja dan menghasilkan 2 sel anak, yang mana anaknya sama persis dengan induknya. Namun, kalau pada meiosis ini pembelahannya terjadi secara 2 kali, sehingga anaknya hanya mendapatkan setengah kromosom dari induknya, sehingga anaknya tidak begitu persis dengan induknya. Nah, pada meiosis ini mereka juga mengalami tahap-tahap yang sama, seperti contoh pertama adalah interfase, yang kedua profase, yang ketiga prometafase, yang keempat metafase, yang kelima anafase, dan yang keenamnya telofase. Nah,
kok pada gambarnya cuman ada profase, metafase, anafase, dan telofase saja? Iya, karena ini adalah proses pendeknya. Kadang di beberapa sumber atau beberapa buku, banyak juga yang tidak memasukkan tahapan interfase. Kenapa demikian? Karena pada tahapan interfase itu banyak yang mengatakan saat itu sel sedang fase istirahat. Makanya tidak dimasukkan ke dalam tahapan-tahapan pembelahan sel. Namun sebenarnya pada tahapan itu sel tetap melakukan yang namanya proses metabolisme. Berarti di sana sel masih ada juga pekerjaannya. Dan sebenarnya sebagian besar dari tahapan pembelahan sel itu terjadinya pada tahapan interfase, yaitunya lebih kurang 90%-nya, yang dimulai dari tahapan G1, S, dan juga G2. Nah, jadi kita kembali lagi ke meiosis ini. Di sini terjadi dua hal, yaitunya meiosis 1 dan meiosis 2. Sehingga nanti tahap-tahapannya ada juga profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, ataupun sebelum metafase ada namanya prometafase, yaitu prometafase 1, prometafase 2, metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, dan telofase 1, selanjutnya telofase 2. Masing-masing tahapannya menghasilkan 2 sel anak. Karena mereka terjadi 2 kali tahapan, makanya nantinya akan menghasilkan 4 sel anakan. Yang mana sel anaknya tidak persis sama seperti induknya. Kenapa demikian? Karena mereka hanya mendapatkan setengah dari sel induknya. Nah, jadi adik-adik semuanya, itu dia 3 cara atau 3 tahapan pembelahan sel ini. Yang pertama tadi ada namanya amitosis, yaitu pembelahan biner atau tidak mengalami tahap-tahapan pembelahan. Yaitunya terjadi pada sel prokariot, contohnya adalah bakteri. Yang kedua adalah mitosis, yaitunya tahapannya menghasilkan 2 sel anak yang sama persis dengan induknya. Yang ketiga yaitunya meiosis, yang mana mengalami 2 tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, yang masing-masing tahapnya menghasilkan 2 sel anak yang pada akhirnya akan menghasilkan 4 sel anak karena mengalami 2 kali tahapan. Sekian dulu materi kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari channel YouTube Febri Bio ini agar channel ini menjadi channel yang lebih baik lagi dan menjadi channel yang lebih populer seperti channel-channel yang lainnya. Kemudian jangan lupa juga untuk share video ini kepada kawan-kawan yang lainnya agar kawan-kawan yang lainnya tahu juga dan paham juga tentang apa yang sudah kita pelajari. Kemudian tidak lupa juga untuk selalu kakak ingatkan agar kita semuanya terus menjaga diri kita dan menjaga kesehatan kita agar kita semuanya terhindar dari wabah COVID-19 atau virus corona ini. Dengan cara rajin-rajinlah mencuci tangan, hindarilah perkumpulan yang tidak ada manfaatnya, dan juga selalu pakai masker jika kita ingin bepergian keluar. Tentunya kita harus selalu mentaati protokol kesehatan supaya kita selalu sehat-sehat saja. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.